Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Afifah Fatah, siswi SMKN 28 Jakarta, kelas 11 asisten keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 mengenai gangguan sistem gastrointestinal. Materi yang dibahas adalah diare bersama rekan saya, Hamidah Nurhaliza dan Monica Azahra. Paparan kasus. Jadi ada seorang anak yang berusia 15 tahun bernama Vito sedang memakan roti yang ia beli di pinggir jalan. Nah, dengan lahapnya ia memakan roti tersebut tanpa melihat tanggal kadaluarsanya. Waktu itu juga perut Vito terasa sakit. Kedua orang tuanya segera membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit dan dokter selesai memeriksa, ternyata Vito mengalami diare karena roti yang ia beli di pinggir jalan tersebut. Tujuan pembahasan pada kasus ini, pertama itu untuk mengetahui apa itu diare dan apa aja penyebab dan gejala-gejalanya. Dan kedua, itu ada pemeriksaan dan keperawatan apa saja sih yang dilakukan untuk penderita diare. Definisi diare. Nah, diare ini adalah di mana kondisi feses yang dikeluarkan itu cair dan berair dengan frekuensi yang lebih sering daripada biasanya. Etiologi dari pembahasan kasus tersebut adalah Vito memakan roti kadaluarsa yang ia beli di pinggir jalan. Nah, dengan roti yang kadaluarsa ini mempermudah jamur untuk berkembang biak di dalamnya, sehingga ketika Vito memakan roti tersebut, ia merasa sakit perut. Manifestasi klinis dari kasus tersebut, yang pertama itu ada perut rasa sakit, kedua tekstur feses yang encer atau berair, ketiga badan terasa lemas, dan 4 dehidrasi atau kekurangan cairan. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara pengukuran panjang badan, keadaan umum, kepala, mata, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, kulit, dan sistem saluran kemih. Pengukuran panjang badan dengan cara mengukur berat badan, lingkar lengan, dan lain-lain. Keadaan umum, apakah pasien terlihat lemah, gelisah, rewel, lesu, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah mata terlihat, apakah terlihat ceku, kuning, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasannya lebih cepat, yaitu 40 kali per menit. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskuler, yaitu lebih cepat, 120 kali per menit. Pemeriksaan diagnostik dilakukan untuk mencari tahu penyebab dari diare. Contoh-contoh pemeriksaan diagnostik yaitu yang pertama adalah tes tinja, yang kedua adalah tes darah, yang keempat adalah biopsi, yang kelima adalah endoskopi, dan yang kelima adalah pemindaian. Biopsi dilakukan dengan cara mengambil jaringan tertentu dari dalam saluran pencernaan. Endoskopi yaitu pemeriksaan kondisi saluran pencernaan secara visual dengan alat khusus yang dinamakan endoskopi. Pemindaian seperti foto röntgen, CT scan, dan MRI. Penata laksana medis itu yang pertama ada pemberian cairan. Pemberian cairan itu yang berupa garam dan glukosa atau gula. Anak di atas umur 6 bulan itu kadar natriumnya 90 mg per liter. Jika anak di bawah umur 6 bulan, kadar natriumnya 50 sampai 60 mFA gram per liter. Formula lengkap itu biasa disebut juga oral. Yang kedua itu ada pengobatan dietetik untuk anak di bawah umur 1 tahun dan untuk anak di atas umur 1 tahun itu pengobatannya dengan susu atau ASI, tetapi yang mengandung laktosa rendah dan asam lemak jenuh. Nah, yang kedua itu makanannya bisa setengah padar atau bubur dan makanan padat atau nastim. Jika tidak doyan susu, itu bisa diganti dengan makanan tadi. Tiga itu ada obat-obatan. Biasanya itu digunakan untuk melalui diare mengganti cairan yang hilang melalui tinja atau tanpa muntah. Nah, contohnya itu obat-obatan antibiotik, obat pereda nyeri, dan obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Masalah keperawatan utama. Yang pertama itu adalah perawat tidak cepat dalam memberikan penanganan. Yang kedua itu adalah kurangnya pengetahuan pasien akan penyakit diare. Yang ketiga itu adalah berkembangnya penyakit yang begitu cepat.
Kesimpulannya adalah, diare adalah kondisi di mana feses yang dikeluarkan encer atau berair. Frekuensinya lebih sering daripada biasanya. Diare biasanya ditandai dengan perut sakit, feses encer, badan lemas, dan dehidrasi. Diare disebabkan oleh makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi mikroorganisme. Alasan untuk peningkatan kualitas perawatan kliennya, yang pertama itu adalah melakukan pemahaman kepada pasien mengenai diare. Yang kedua itu adalah memberitahu kepada pasien mengenai pola hidup sehat, 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga itu adalah memberi saran kepada pasien untuk menjaga makanannya.